Namaku Delphi, dan ini adalah tempat aku berjuang. Tempat aku belajar hidup, merasakan sepi, menahan rindu, dan menata harapan. Disinilah aku mengajarkan diriku bahwa perjalanan untuk membanggakan orang tua tidak selalu mudah dan tidak selalu terlihat oleh orang lain. Di kamar kos kecil ini, banyak hal terjadi diam-diam, tanpa ada yang tahu. Di kamar ini, aku jatuh, aku bangkit, aku belajar, aku menangis, aku tertawa kecil sendirian, dan kadang hanya dia menatap langit-langit. Aku hanya anak rantau, dengan mimpi yang sederhana, yaitu ingin membuat ibu dan ayah bangga. Mungkin kamarku kecil, tapi mimpiku besar dan harapanku tinggi. Bahkan lebih tinggi dari langit-langit kamar ini. Setiap pagi, sinar matahari masuk dari jendela kecil. Lembut dan hangat, dan entah kenapa rasanya langsung mengingatkan aku pada rumah. Aku teringat di mana pagi-pagi ibu sudah di dapur, memasak dan menyiapkan sarapan. Dan ayah yang menonton TV, bahkan saat matahari belum menampakkan diri. Aku rindu suara ibu yang selalu membangunkanku pagi-pagi. Rindu ayah yang sudah rapi dan siap berangkat kerja, walau matanya masih tersisa lelah. Aku juga rindu cara ibu nanya, "Anak ibu udah makan?" Bahkan saat aku belum merasa lapar. Lalu hari berjalan, siang datang, tugas kuliah menumpuk, deadline datang satu persatu. Aku mengetik berjam-jam, berusaha memahami materi, mengerjakan tugas, presentasi, laporan, semuanya. Kadang mataku berat, pikiranku penuh, tubuhku lelah. Tapi aku harus tetap jalan, karena aku tahu ada ibu dan ayah yang harus aku buat bangga. Di kepalaku selalu ada hal berat yang bahkan ikut duduk di pundak. Mulai dari biaya kuliah, uang makan, uang kos, dan aku tahu uang itu tidak datang dengan mudah. Setiap kali menghitung lembaran uang, aku selalu membayangkan ayah kerja di bawah teriknya matahari. Ibu menabung sedikit demi sedikit, dan mungkin menyampingkan keinginan mereka demi aku. Mereka selalu bilang, "Tenang nak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Urusan uang biar kami pikirkan." Dan aku hanya bisa diam. Kadang tersenyum, kadang nahan air mata. Karena bagiku itu bukan sekedar uang, tapi itu cinta dalam bentuk sederhana. Ketika sore tiba, saat cahaya matahari berubah jadi jingga, dan tubuh yang lelah minta istirahat. Saat itulah banyak pertanyaan yang muncul. Aku kuat gak ya? Bisa gak ya aku bertahan? Bisa gak ya aku bikin mereka bangga? Setiap kali aku melihat foto ibu dan ayah, aku selalu ingat. Ada mereka yang selalu menyebut namaku dalam doa. Setiap hari, bahkan setiap saat. Tanpa aku minta, tanpa aku tahu. Di saat malam tiba, itulah waktu paling jujur. Di balik dinding kos yang tipis, kadang aku menangis pelan. Bukan karena lemah, tapi karena menurutku manusia juga butuh tempat untuk melepas lelah. Di saat seperti itu, aku sering bicara dalam hati. Ya Tuhan,
Aku sedang berusaha. Mohon jaga ibu dan ayah. Sehatkan mereka dan kuatkan aku, agar aku bisa membalas cinta mereka. Di kepalaku sering muncul bayangan tentang pulang. Tentang hari ketika akhirnya aku menyelesaikan perjalanan ini dan berjalan pulang ke rumah. Aku membayangkan membuka pintu rumah, melihat ibu tersenyum, senyum yang selalu menenangkan, dan ayah berjalan mendekat, memelukku sambil berkata, "Wah, anak ayah sudah pulang." Hanya kata itu, rasanya sudah cukup untuk menghapus semua rasa lelah. Namun, kenyataannya aku di sini, hidup sederhana di kamar kecil yang kadang terasa sesak. Aku percaya selama ada doa ibu dan ayah, aku tidak akan pernah berhenti dan tidak akan menyerah. Karena kekuatanku tidak hanya datang dari diriku, tetapi dari cinta yang mereka kirim lewat doa, yang mungkin tidak pernah terdengar, tapi selalu terasa. Hanya satu hal yang aku inginkan saat aku pulang nanti. Aku bisa berkata, "Ibu, ayah, terima kasih sudah mendoakanku setiap hari. Sekarang giliranku membahagiakan kalian." Aku pasti bisa, dan aku akan terus berjuang. Di hari berseri